Shalom. Shalom. Saya terima kasih buat Mama Gembala yang sudah memberi kesempatan bagi saya. Ini pertama kali saya membawa renungan di mimbar gereja. Saya paling top hanya di ibadat rumah tangga. Dia agak gugup sedikit, tapi saya percaya Tuhan akan bekerja luar biasa. Amin. Karena Tuhan berkata, firman yang telah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Kita akan belajar sama-sama Bapak Mama dari kitab Lukas ayat pasal 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Kita akan belajar tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Dalam satu hari Tuhan membuat 2 mujizat untuk 2 orang yang berbeda kelasnya. Yang pertama Yairus, kepala rumah ibadat, ya setara dengan pendeta lah. Yang kedua seorang perempuan yang orang biasa-biasa saja, dan dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Tapi saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat mujizatnya. Karena saya tidak ingin jemaat Immanuel Supa menjadi jemaat yang hanya mengejar mujizat, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menerima mujizat. Haleluya. Oleh karena itu, tema pemberitaan atau renungan saya ingin mengajak kita belajar 3 modal besar untuk kita bisa merasakan mujizat Tuhan. Yaitu yang pertama iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini yang harus kita miliki sehingga kita bisa merasakan mujizat yang Tuhan beri bagi kita. Kita akan membaca, saya akan bacakan bagi kita Bapak Mama. Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Haleluya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Amin.
Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan anak serta ibunya, dan ayah, anak serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Bapak, Mama, Tuhan berkata, berbahagia kita yang tidak saja mendengar, kita yang tidak saja mengerti, tapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Bapak, Mama, mujizat itu didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu peristiwa ajaib. Karena Kamus mendefinisikan bahwa itu sebagai suatu peristiwa ajaib, maka banyak orang yang mengatakan bahwa mujizat itu kalau ada orang yang sakit tiba-tiba disembuhkan dalam nama Yesus. Tapi sebenarnya mujizat itu kita alami setiap hari. Bapak, Mama, kalau kita bangun tidur begitu buka mata kita masih ada di kamar yang sama, itu ajaib. Itu peristiwa ajaib. Karena kita tidak bisa menambah, jangankan satu hari, 1 detik pun dalam hidup kita tidak bisa. Kadang-kadang saya tidur, Bapak, Mama, saya sebelum tidur saya pikir, kaget-kaget saya begitu buka mata saya sudah ada di alam lain. Tapi kalau Bapak, Mama, kita hari ini masih berkumpul di sini, kami masih menempuh perjalanan 45 menit dari Kupang sampai ke sini. Kita masih saling bertemu, lihat muka dengan muka. Itu mujizat, Bapak. Amin. Tidak ada orang yang bisa membuat itu. Kalau matahari dia masih terbit dari timur, terbenam di barat, itu mujizat. Siapa yang bisa atur matahari dari timur, terbit dan terbenam di barat? Kalau bukan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Mama, pembacaan kita ini dia ditulis di 3 Injil sekaligus. Ada di Matius, Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Ada di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Dan kenapa saya mencoba merenungkan, kenapa di dalam satu bacaan ini ada 2 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dan ditulis secara jelas. Yang pertama, Yairus, kepala rumah ibadat. Saya mencoba membuka di internet, Mama. Kepala rumah ibadat itu bukan orang sembarangan. Dia dipilih di antara para penatua-penatua. Artinya dia harus punya yang pertama pengaruh. Dia harus pintar, dia harus paham hukum Taurat. Yang kedua, seorang perempuan, kalau di Markus, di Injil Markus, itu dikatakan bahwa dia sudah sakit 12 tahun, dia sudah berobat kemana-mana, dan semua yang dia punya sudah habis. Artinya dia sekarang menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Saya menemukan satu jawaban dari bacaan ini bahwa mujizat itu tidak memilih siapapun dia. Tuhan mengaruniakan
kasih karunia yang sama kepada setiap orang. Entah itu dia presiden, entah itu dia pejabat, entah itu dia petani, entah dia punya mobil ada 12, atau dia hanya punya sepatu saja untuk jalan. Mujizat berlaku untuk semua orang. Kuncinya hanya 3 tadi. Kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita punya kasih. Kita akan belajar. Saya tidak akan lebih dari 20 menit, Bapak Mama. Karena saya dengar tadi Bapak Peter mau pergi pasar. Oke. Iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan dia timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman, Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 1 Korintus 13 ayat 2b bilang begini, Bapak Mama. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi, hubungan antara iman, pengharapan, dan kasih adalah iman menimbulkan pengharapan di dalam diri kita. Iman menimbulkan pengharapan dalam diri kita. Dengan dasar pengharapan, kita berani untuk melakukan suatu tindakan. Dan tindakan itu didasari oleh kasih. Kasih kita kepada sesama dan kasih kita kepada Tuhan. Itu hubungan dari 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Saya ulang. Iman akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan akan membuat kita berani untuk bertindak. Karena kita punya harapan. Kalau orang yang sudah tidak punya harapan, dia berani bertindak juga. Tapi dia punya bertindakan adalah lompat ke jembatan Liliba. Itu dia tidak punya harapan. Tetapi iman menimbulkan harapan untuk kita bertindak. Dan tindakan kita didasari oleh karena kasih. Amin. Oke, kita lihat bagaimana iman, pengharapan, dan kasih dipraktekkan oleh 2 orang ini, Yairus dan perempuan yang sakit. Kita mulai dari Yairus. Yairus itu tadi saya bilang Bapak Mama itu orang besar. Bahkan kalau Yesus ingin berkhotbah di rumah ibadat, sinagoge dulu, dia harus dipersilakan dulu oleh kepala rumah ibadat. Jadi Yairus itu orang berada, orang berpengaruh, dan orang yang punya kemampuan, kepintaran yang tinggi. Tetapi dari bacaan kita tadi, Lukas 8 ayat 41, Yairus datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Dia merendahkan dirinya dan menyembah Tuhan Yesus, serta memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Permohonannya seperti ini. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Yang pertama, Yairus punya iman bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan bahkan membangkitkan anaknya. Itu iman Yairus.
Iman yang dia dapat itu dari pendengaran. Tentu dia sebagai kepala rumah ibadah, dia sering mendengar Tuhan Yesus berkhotbah. Saya mencatat sebelum mujizat ini ada sekitar 9 mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan anak muda, seorang janda di Naim. Dan yang terakhir Tuhan Yesus beserta rombongan mengusir setan dari 2 orang di Gerasa. Setelah itu baru kembalinya Tuhan Yesus dari Gerasa, dia melakukan. Itu artinya Yairus sudah mendengar begitu banyak tentang Yesus. Dan dari pendengaran itu muncullah iman. Dari iman itu ada harapan. Dari harapan itu dia datang. Dia tidak lagi memikirkan dia sebagai kepala rumah ibadat. Dia tidak lagi memikirkan posisinya. Tetapi dia datang tersungkur di kaki Yesus, menyembah dan memohon. Tindakan yang dia lakukan karena iman, karena pengharapan, dan karena kasihnya dia kepada anaknya perempuan. Yang berikut, perempuan yang sakit pendarahan. Dia sudah sakit 12 tahun. Sakit pendarahan 12 tahun. Itu artinya mungkin jalan saja tidak bisa. Yang kedua, dia sudah tidak lagi punya apa-apa. Dan yang ketiga, dia harus menerobos banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Tadi kita lihat dalam perjalanannya, ayatnya yang ke-42, dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Yesus jalan kemana-mana, ada begitu banyak orang yang mengelilingi dia. Tetapi dengan kelemahannya, dengan ketidakpunya apa-apaan dia, tetapi dia di Markus 5 ayat 27, di situ dia katakan dia sudah mendengar banyak berita-berita tentang Yesus. Sekali lagi Bapak Mama, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Dari pendengaran itu muncullah iman di dalam dia. Dia bilang begini, asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh Mama, luar biasa. Luar biasa. Dia tidak seperti Yairus yang datang harus memohon Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tidak. Dia hanya bilang, asal dia pegang Tuhan Yesus punya ujung baju saja, dia sembuh. Itu iman yang luar biasa. Dan iman yang luar biasa itu dia buktikan dengan apa Bapak Mama? Menerobos begitu banyak orang. Jokowi datang kemarin saja, kita lihat di Soe, Bapak Mama. Orang ini Jokowi ini, Jokowi yang hanya bagi 1.200.000 ya. Ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang membangkitkan orang mati. Bapak Mama bisa bayangkan berapa ribu orang yang mengelilingi dia. Dan Bapak Mama bisa bayangkan bagaimana perjuangan seorang perempuan ini yang sudah sakit 12 tahun. Kita baru sakit flu 2 hari saja. Rasa-rasa kayak kita tidak mau bangun lagi, toh? Ini sudah sakit 12 tahun Bapak Mama. Pendarahan. Dia menerobos begitu banyak orang dengan suatu keyakinan iman dan suatu pengharapan yang kuat bahwa asal dia jamah Tuhan Yesus punya jubah, dia sembuh. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, Bapak, menceritakan kepada kita, membuktikan kepada kita, iman, pengharapan, tindakan yang berlandaskan kasih tidak akan pernah sia-sia. Amen. Tidak akan pernah sia-sia.
anak perempuan dari Yairus dibangkitkan. Perempuan ini yang sudah 12 tahun disembuhkan. Amin Bapak Mama. Amin. Jadi jangan kita mengejar mujizat. Teguhkanlah iman kita. Amin. Iman kita akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan membuat kita berani untuk bertindak. Dan tindakan kita akan didasari oleh kasih. Kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada sesama. Amin. Tidak peduli apapun persoalan kita, Bapak. Tidak peduli status sosial kita apa. Apa persoalan Bapak Mama hari ini? Mulailah beriman. Amin. Mulailah beriman. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Kita mendengar apa kata Tuhan dari firman Tuhan. Dengarkanlah hal-hal positif. Kalau kita ada dalam kumpulan-kumpulan mungkin ada kedukaan, ada pesta, dengarkanlah hal-hal positif yang dibicarakan. Dari situ akan muncul iman. Dan iman kita akan menimbulkan pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak akan pernah ada sia-sia. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan telah menebus kita di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Amin. Amin. Hanya tergantung daripada kita. Apakah kita punya iman? Apakah kita punya pengharapan? Dan apakah kita mau bertindak atas dasar iman dan pengharapan kita? Mulai hari ini jemaat Sufa, saya tahu ada begitu banyak tantangan untuk jemaat ini bertumbuh. Kalau orang biasa begitu datang lihat kita hanya seperti ini, pasti dia akan mundur dengan teratur. Tetapi tetap saya yakin jemaat Sufa punya iman. Amin. Dan saya yakin jemaat Sufa punya pengharapan. Haleluya. Oleh karena itu beranilah bertindak. Maju terus. Amin. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan buat mujizat yang lebih besar. Amin. Amin. Tuhan akan membuat Sufa menjadi bersinar. Amin. 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 Amin Bapak Mama. Saya yakin Roh Kudus akan bekerja lebih. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sambil kita merenungkan firman ini lebih dalam di dalam hati kita. Bapa, Kita katakan dalam hati kita bahwa Engkau sungguh Bapa, Engkau sungguh baik. kasih-Mu melimpah. Dan mujizat Allah berlaku bagi semua orang. Tak memandang dia orang kaya, orang susah, orang. Selama kita punya iman, selama kita punya pengharapan, dan selama kita berani untuk bertindak di dalam kasih, mujizat akan terjadi di dalam hidup. Mari kita nyanyikan lagu. hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kunaikan Naikkan syukurku buat hari yang Kau bagi. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia
Sekali lagi Bapa, Engkau